Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Kita dibawa oleh Raja Salomo untuk memikirkan kehidupan dan segala sesuatu yang telah kita kerjakan dan akan kita kerjakan, dan merenungkan tujuan dari segala sesuatu yang dalam hidup. Salomo mengeluhkan semua pekerjaan dan usahanya di dalam dunia, dan kita menemukan kesimpulan yang cukup mengejutkan dari seseorang yang sangat berhikmat ini. Salomo menyimpulkan bahwa apa yang selama hidupnya kerjakan adalah sia-sia, tidak ada gunanya, dan yang terpenting dari kenyataan dari kesia-siaan, kita dibawa pada titik di mana manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini dan segala pekerjaannya. Lalu segala hasil pekerjaan tersebut dinikmati oleh orang yang telah lahir kemudian, seorang yang tidak pernah bekerja keras, sedangkan orang yang telah bekerja keras dilupakan pada akhirnya. Yang menjadi pertanyaan renungan untuk kita ketika membaca keseluruhan pasal 2 kitab Pengkhotbah, ketika segala sesuatu tampak sia-sia, apakah masih ada dalam hidup ini yang tidak sia-sia? Pertanyaan ini membawa kita pada inti dari iman kekristenan, kebenaran yang tidak akan pernah kita temukan dalam konsep kepercayaan manapun. Kita menemukan inti masalah yang membuahkan kesia-siaan dalam hidup, yaitu kehidupan yang berada di luar Tuhan. Kebenarannya, dosa telah menjadi penggerak dari akal pikiran manusia. Setiap tindakan manusia merupakan buah dari pemberontakan terhadap Allah yang menciptakannya. Dosalah yang menjadikan manusia melakukan pekerjaan baik dan penuh hikmat dan menikmati semua kesenangan, sehingga akhirnya hidupnya mendapati semua itu sia-sia. Kehidupan yang tidak sia-sia ketika seseorang manusia hidup dalam kasih Allah yang memberikan kebenaran sejati dan membebaskan dia dari perbudakan dosa untuk menyembah dan memuliakan Allah. Karena pada dasarnya kita diciptakan untuk menerima hidup kekal dengan tujuan agar kita hidup dalam kasih Allah sehingga kita kagum dan menyembah dia. Kehidupan kekal yang bermakna kita peroleh ketika kita bertobat dari dosa dan menerima kenyataan bahwa kita binasa tanpa pemberian yang sempurna dari kasih Allah yang kekal dan berkuasa. Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus yang telah hidup sempurna tanpa dosa, mati disalibkan sebagai seorang berdosa, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya. Kehidupan sempurnanya diberikan kepada kita ketika kita bertobat dari dosa dan percaya bahwa hanya melalui kasih-Nya, kehidupannya, dan kuasa kebangkitannya, kita hidup dalam Tuhan dan hidup benar-benar tidak sia-sia. Kehidupan yang berpusat pada Injil membawa kita mengetahui hikmat tertinggi di dalam alam semesta, bahwa siapakah yang dapat hidup bersukacita dan menemukan damai sejahtera sejati di luar Tuhan? Sudah dapat dipastikan tidak akan pernah ada. Selanjutnya, bahwa hidup manusia diciptakan untuk memuji memuliakan Allah, dikasihi oleh Allah dengan kasih yang sempurna, diberikan kehidupan yang baru dan diampuni dari segala dosa oleh karena kematian Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita. Sehingga kita yang dahulu hidup sebagai budak dosa, kini menjadi hamba Kristus yang benar-benar dikasihi dengan kasih yang kekal. Menerima Kristus dan kuasa kebangkitannya, menerima keindahan Kristus dan kuasa kasih karunia-Nya. Inilah inti dari iman Kristen yang kita percayai. Inilah tujuan kita untuk memuji, memuliakan Allah dalam kasih Yesus dan hidup untuk melakukan tujuannya. Sehingga kita menemukan hidup kita tidak sia-sia, karena kita benar-benar ada di dalam Kristus dan bukan berdasarkan kekuatan kita, melainkan berdasarkan kekuatan genggaman tangannya yang berkuasa terus membawa kita kembali pada kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah.